Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat kembali berjumpa dengan Kak Ruli di acara betul sekali Sekolah Minggu. Ya, gimana kabarnya? Ya, baik-baik saja ya. Gimana? Masih sehat? Untuk ujiannya gimana? Lancar? Puji Tuhan. Semoga apa yang dikerjakan anak-anak selalu membuahkan yang terbaik untuk anak-anak. Nah, sekarang waktunya kita akan sekolah minggu. Yuk semuanya, Kak Ruli minta untuk berdiri semuanya biar kita semangat untuk memuji Tuhan. Pagi ini Kak Ruli akan mengajak adik-adik semuanya untuk bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Yuk semangat! Hari Senin ya, mulai dari hari Senin ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Sekali lagi, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya siapa? Harinya Tuhan. Benar. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Ya, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, adik-adik semuanya boleh duduk kembali. Nah, yuk kita duduk yang manis, yang rapi. Kita siapkan hati untuk berdoa. Yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Ya, saatnya kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini. Siapa yang bisa menebak kira-kira kalau Kak Ruli kasih kode amin? Kira-kira Kak Ruli mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi apa ya? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Kita akan pujikan hati-hati gunakan tanganmu, mulutmu ya. Yuk semuanya berdiri lagi dong, biar kita oke menyanyinya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, amin. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali yang manis ya. Duduk
duduk yang manis lagi. Nah, ya, betul. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ini yang paling ditunggu-tunggu kan sama adik-adik semuanya. Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya lipat tangan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, buka hati dan telinga kami untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Lala hari ini. Nah, hari ini sudah saatnya kita kembali ke sekolah minggu. Dan saat ini saatnya kita untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Coba dilihat telinganya kita ada berapa? Ada 2. Mulutnya ada berapa? Ada 1. Jadi sudah saatnya kita untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Good. Ya, sudah siap ya? Yuk, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum memasuki firman Tuhan hari ini, Kak Lala mau tanya nih, adik-adik, ada yang ingat gak firman Tuhan minggu lalu? Nah, minggu lalu kita membicarakan sebuah ketakutan, ya, rasa takut. Tuhan Yesus aja takut loh adik-adik ya. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus, adik-adik ingat gak? Ya, dia berdoa. Tuhan Yesus berdoa. Jadi juga adik-adik, ketika adik-adik merasa takut terhadap hal apapun, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan berdoa. Betul sekali. Sekarang kita mau membicarakan lawan katanya takut. Siapa nih yang tahu lawan katanya takut? Apa? Betul, berani. Wow, mana tangannya coba dipegang, berani. Busungkan dadanya, berani, 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 berani ya. Kita mau membicarakan sebuah tokoh yang amat sangat berani. Tapi kira-kira keberaniannya dia ini benar nggak ya adik-adik ya? Jadi waktu itu Tuhan Yesus sedang dalam perjamuan. Dia sedang menyiapkan makanan ya adik-adik ya, lagi ngobrol sama murid-muridnya. Nah, salah satu muridnya Tuhan Yesus ini memang terkenal amat sangat berani. Wah, dia keren adik-adik. Namanya Bapak Petrus. Wah, Pak Petrus ini berani. Tuhan Yesus bilang waktu itu, cerita, aku akan ditangkap, aku akan disiksa. Tapi Petrus bilang apa? Wah, tenang Tuhan, aku akan membelamu, aku rela mati untukmu. Weh, keren ya adik-adik ya. Bapak Petrus ya, siapa yang mau jadi kayak Bapak Petrus? Berani membela Tuhan Yesus. Iya, good ya, good ya. Good, berani itu baik ya adik-adik ya. Tapi coba kita lihat cerita selanjutnya. Kan adik-adik tahu ya, ketika Tuhan Yesus sudah selesai di perjamuan, Tuhan Yesus berdoa di bukit. Ketika turun dari bukit, apa yang terjadi adik-adik? Betul, Tuhan Yesus ditangkap sama prajurit-prajurit banyak. Wah, bawa pedang, bawa tombak, bawa tameng. Takut gak adik-adik? Takut ya. Nggak berani, nggak bisa main pedang, aku nggak bisa. Waduh, udah takut. Bapak Petrus juga adik-adik, dia takut. Aduh, kok serem ya. Terus Tuhan Yesus dibawa oleh para prajurit. Bapak Petrus yang tadi awalnya bilang, oh tenang Tuhan, aku rela masuk penjara, aku rela mati demi Engkau. Jadi ciut, aduh, takut aku, aduh. Terus ikut Bapak Petrus di antara kerumunan itu ya adik-adik ya. Dia jalan pelan-pelan sambil lihat-lihat, aduh Tuhan mana ya? Aduh Tuhan diapain itu? Aduh. Tiba-tiba ada seseorang lewat dan mengenali Bapak Petrus. Nah, Bapak Petrus kaget, aduh. Kamu kan ini tuh temennya dia tuh. Iya tuh. Bukan. Aku
nggak kenal sama yang situ. Bukan kok. Bapak Petrus pergi geser adik-adik karena dia takut kalau ketahuan. Wah, jangan di situ nanti ketahuan. Terus dia pergi geser. Celingak-celinguk lagi adik-adik mencari Tuhan Yesus. Ya tuh, Tuhan Yesus di mana? Diapain ini? Aduh, nanti kalau aku juga digituin gimana? Aduh, aku takut. Tiba-tiba ada satu orang lagi yang mengenali. Loh, kamu salah satu orang dari mereka juga kan? Kamu kan juga pengikutnya dia kan? Bapak Petrus, enggak, bukan aku. Aduh, bukan. Enggak, aku enggak kenal kok sama dia, enggak, kenal. Pindah lagi Bapak Petrusnya. Udah bohong berapa kali adik-adik? Tadi pertama, kedua, udah berapa kali? 2 kali. Adik-adik tahu enggak? Ketika Bapak Petrus berbicara dengan Tuhan Yesus, dengan pedenya dia bilang, wah tenang Tuhan, aku berani mati untuk engkau, aku berani masuk penjara untuk engkau. Tuhan Yesus sudah mengingatkan, hai Petrus, ingat, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku sebanyak berapa? 3 kali. Man, ini sudah berapa kali adik-adik tuh Petrus menyangkal Tuhan Yesus? 2 kali. Apakah akan menjadi yang ketiga? Kita lihat. Bapak Petrus lihat-lihat lagi, tapi semakin menciut adik-adik, semakin takut dia, semakin ketutupan. Tuh, Tuhan Yesus di mana? Aku takut ini. Piye. Dan benar, ada satu orang lagi yang mengenali Bapak Petrus. Kamu ini temannya dia tuh. Wong kamu kan sama-sama orang Galilea. Oh iya, kamu ini temannya dia. Enggak, bukan. Dan benar adik-adik, ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus untuk yang ketiga kalinya, apa yang terjadi? Ayam pun berkokok. Gimana bunyinya ayam? Kukuruk. Betul. Dan Petrus kaget. Aduh, Tuhan. Benar yang dikatakan Tuhan Yesus. Aduh, aku sudah berbohong. Aku sudah tidak mengakui Tuhan Yesus. Padahal kemarin apa bilangnya adik-adik? Tenang Tuhan, aku berani mati untuk engkau. Aku berani masuk penjara untuk engkau. Tapi ketika cuma ditanya, kamu temannya dia kan? Dia langsung, enggak. Dia langsung berbohong. Karena apa? Karena dia takut adik-adik, ya. Jadi, dari firman hari ini kita mau belajar. Berani itu baik, tapi berani untuk apa? Berani untuk berkata kebenaran, berani untuk berkata yang benar. Bukan berbohong kayak Petrus tadi karena takut. Terus karena takut dimarahin mama. Tadi ada ini panci, terus ada isinya sop, kesenggol, krumpiang, jatuh. Terus kita ngarang-ngarang cerita, aduh aku nggak mau dimarahin mama, nggak mau. Terus takut dan berbohong, enggak mah, tadi bukan aku yang nyenggol. Tadi itu kok kakak yang nyenggol, kok mainnya sembarangan sih. Loh, berani, tapi berani apa? Berbohong, no ya. Kalau berani itu berani berkata yang benar. Ketika melakukan kesalahan berarti berani untuk mengakui. Ketika melakukan sebuah hal yang tidak baik, ya berani untuk mengakui dan memperbaiki. Ya adik-adik ya. Jadi kita harus berani untuk apa? Berkata yang benar. Seperti firman Tuhan hari ini. Kita juga mau belajar nih, ada ayat emas. Wah, di Alkitabnya Kak Lala gede banget ini adik-adik ya. Wah, adik-adik punya Alkitab di rumah? Boleh Alkitabnya dibawa, diambil, kita buka bersama-sama ya. Ayat emas hari ini mau berkata apa sih tentang berkata benar? Kita mau lihat dari Efesus 4. Efesus berapa? 4 ayat berapa? 25a. Nah, coba adik-adik buka. Efesus itu ada di belakang ya adik-adik ya. Enggak terlalu belakang sih, tapi hampir ke belakang. Ayat
pasal 4 ayatnya 25. Jangan sampai salah alamat, nanti salah nih bunyinya ya. Yuk kita baca bersama-sama. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jadi firman Tuhan aja mengajarkan kita untuk apa? Berkata benar. Kita harus membuang jauh-jauh itu dusta. Kita harus membuang jauh-jauh itu berbohong. Ya, kita sama-sama belajar. Adik-adik belajar untuk berkata benar. Kak Lala juga belajar untuk berkata benar. Kita semua belajar. Apakah sulit? Sulit sekali berkata benar, ya. Tapi kita mau belajar untuk berpegang teguh pada firman Tuhan untuk berkata benar. Nah, mari kita akhiri firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dari Bapak Petrus, kami belajar Tuhan bahwa kami harus berani. Tetapi kami harus berani untuk berkata yang benar. Tuhan, kami mohon Tuhan boleh berkuasa atas mulut kami, Tuhan boleh berkuasa atas hati kami, supaya kami boleh terus berkata benar berdasarkan dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik ya. Sampai berjumpa di sekolah minggu depan bersama kakak guru sekolah minggu yang lainnya. Dadah. Setelah mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Ruli mau tanya, tadi firman Tuhannya yang disampaikan Kak Lala, ayo apa? Ya, betul sekali. Mengajarkan anak-anak untuk dapat, ya, berkata benar dan mengakui kesalahan, ya. Oke, siap? Ya, sekarang waktunya, ya, persembahan. Adik-adik semuanya bisa memasukkan persembahan ya di kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau tidak, adik-adik juga bisa minta tolong sama mama papa untuk transfer. Transfernya kemana ya Kak? Ya, transfernya ke rekening GKI Beringin. Untuk nomor rekeningnya adik-adik bisa melihat, ya betul sekali di sini nih, di kolom deskripsi ya semuanya ya. Oke, sudah ya. Nah, sudah semuanya. Nah, saatnya kita akan berdoa. Yuk, semuanya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami terima. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu berkata benar dan mengakui kesalahan. Tuhan, berkati persembahan kami dan sucikan persembahan kami. Berkati juga pekerjaan kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang Kak Ruli minta adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri kembali. Kita ya bareng-bareng menyanyikan lagu Ada Sukacita di Hatiku ya. Semuanya bangkit berdiri. Yuk. Bersyukur
nggak terasa ya adik-adik, sekolah minggu kita akan selesai. Tapi adik-adik semuanya jangan sedih. Bisa kita ketemu minggu depan dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya ya. Oke ya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dan memimpin kami di dalam sekolah minggu ini. Tuhan, berkati kami supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu depan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita bertemu minggu depan ya dengan kakak-kakak yang lain. Bye-bye.